Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, Afwan izin bertanya terkait perihal rumah tangga. Saya seorang suami yang baru 3 tahun berumah tangga. Seiring berjalannya waktu, saya dapati sifat istri yang kasar, suka memukul, sering mengangkat suara ketika marah, sering mengeluh orang tua saya atas kekurangan orang tua saya. Apakah dibenarkan Ustadz sebagai seorang suami jika lebih memilih bersabar atas istri dengan sifat yang demikian, atau bagaimana baiknya Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz. Fadal Ustaz. Ya, jadi di situ memang apa ya istilahnya dinamika dari kehidupan ya berumah tangga itu bahwa pasti akan ada hal-hal yang kita tidak sukai dari pasangan kita, ya. Jadi ada yang tidak kita sukai ya dari pasangan kita. Tapi di situ seorang mukmin ya, khususnya di sini adalah seorang mukmin tuh kepala keluarga adalah ini ya. Itu sudah ada semacam teguran ya ataupun nasihat lah gitu ya dari Nabi SAW bahwa seorang mukmin ya la yafruku mukminun mukminatan ya. Jadi seorang mukmin tidak boleh dia di situ istilahnya memisahkan ya istrinya ataupun menceraikan istrinya ataupun menyakiti istrinya atau mendolimi dan menganiayanya karena ada suatu akhlak yang tidak dia sukai ya pada istrinya tersebut ya. Sebab pasti dia akan dapati ada satu akhlak yang dia sukai, yang dia ridhoi dari istrinya tersebut ya. Karena itu tadi bahwa ketidaksempurnaan ya siapapun itu pasti ada ya, kekurangan ya pasti akan ya didapati baik dari si istri ataupun dari suami. Nah, yang paling penting di situ adalah nasihat ya, harus tetap ditegakkan ya. Ketika seorang istri ya didapati ada tanda-tanda nusyuz ya, perilaku yang tidak baik ya, maka di situ jalan yang pertamanya adalah memberi nasihat. Kalau sudah dinasihati misalnya sudah berkali-kali ya, sering misalkan dengan penuh kesabaran ya, suami menasihati istri masih juga belum ada perubahan, maka ditingkatkan, boleh istilahnya, hukumnya boleh ditingkatkan kepada ya, ini ibaratnya di situ tidak mempergaulinya ya di atas tempat tidurnya ya. Jadi sebagai bentuk peringatan dari suami ya. Kalau ternyata kok istri belum ngeh juga gitu, belum sadar juga ya kalau dia sedang mendapat sanksi seperti itu, maka di situ baru tahapan berikutnya baru boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak sampai melukai ataupun membekas. Jadi itu ada tahapan-tahapan yang dilakukan ya. Cuman kalau seorang suami memilih bersabar ya, tetap terus memberi nasihat, ya itu lebih baik, berarti dia seorang yang memang pemaaf ya begitu. Bersabar ya, sambil dia berdoa terus mendapatkan hidayah ya, supaya semoga istri dapat hidayah begitu. Ya itu kan Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan bahwa antafu aqrabu littaqwa, yang namanya memaafkan tuh lebih mendekatkan kepada ketakwaan. Tapi jangan sampai juga menghilangkan nasihat gitu, maksudnya jangan dibiarin juga untuk
didiamkan, tidak ya, tapi terus dinasihati, diingatkan lagi, terus dinasihati lagi. Ya, tetap dijalankan, karena itu kan kewajiban ya, walau bagaimanapun namanya mengingkari satu kemungkaran, ya itu kewajiban seorang muslim ya, begitu. Ketika dia melihat kemungkaran atau hal yang tidak baik, ya dia untuk menasihatinya, mengingkari kemungkaran itu. Terlepas dari orang itu yang dinasihati atau yang ditegur itu menerima atau tidak, itu kan tadi kembali pada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu ya, ini dalam rangka istilahnya untuk tetap menjaga keharmonisan rumah tangga ya. Jadi ketika ada satu perilaku yang buruk dari seorang istri, harus dilihat ya perilaku yang baiknya juga ya, untuk menyeimbangkan ya. Tapi tetap ya, namanya kesalahan harus tetap diingatkan gitu, diingatkan. Jadi maka sekali lagi bahwa bukan saja boleh ya seorang suami memilih bersabar, tapi itulah yang memang cara yang merupakan hal yang lebih disukai dan lebih utama ya, seseorang memang bersabar ya, karena sabar itu pada dasarnya nggak ada batasnya gitu. Cuman tadi istilahnya boleh ditingkatkan pada sanksi ya, itu boleh, hukumnya boleh ditingkatkan sanksi ya, baik itu tadi dengan tidak menggaulinya di atas tempat tidurnya ya, atau di situ tadi boleh sampai pada tingkatan memukul, itu boleh saja dengan tahapan-tahapan tersebut. Tapi kalau memilih bersabar terus ya, mengingatkan, menasihati ya, itu adalah yang lebih afdol kan, begitu, lebih baik ya, walau bagaimanapun. Nah, wallahu a'lam bishawab.